Bab 13. Seseorang jatuh dari gedung. Setelah beberapa jam perjalanan dari selatan, akhirnya Sanjaya sampai di kota Surabaya. Sanjaya tidak menuju rumahnya melainkan menuju kampus untuk mengambil motornya yang masih di area parkir. Saat itu malam hari, Sanjaya memasuki area parkir kampus. Tentu saja motornya masih ada di sana sebab keluar masuk universitas seseorang harus punya ID card, jadi sangat sulit bagi pencuri motor untuk beraksi di kampus. Namun saat Sanjaya hendak keluar dari area parkir, tiba-tiba ada dua tukang parkir yang menghadang motor Sanjaya. Satu bertubuh jangkung dan yang satu bertubuh pendek. "Motornya cukup bagus kok mas, biarkan di sini aja untuk kami jadikan objek pemandangan." Kalimat sarkastik terlontar dari pria jangkung yang menghadang. "Maaf banget mas, memang kesalahan saya telah meninggalkan motor terlalu lama," jawab Sanjaya meminta maaf atas kesalahannya. "Boleh saja kamu mengambil objek pemandangan kami. Bukankah setidaknya kamu perlu menggantinya dengan sesuatu yang indah juga?" kata tukang parkir penuh arti. "Ini mas," kata Sanjaya sembari mengeluarkan uang 100.000. "Hahaha, kamu kira kami anak TK yang meminta uang jajan ya?" saut pria bertubuh pendek. "Berikan 500.000 jika kamu ingin membawa motormu," kata pria bertubuh jangkung. "Hanya ini mas kalau mau," kata Sanjaya dengan tegas sambil menyodorkan uang 300.000. Meski Sanjaya agak kesal dengan kedua orang itu, Sanjaya menyadari bahwa dia salah. Jadi jika dihitung satu hari 5.000, maka untuk 2 bulan dia perlu memberikan 300.000. 500.000 atau biarkan motormu tinggal di sini selamanya, saut pria jangkung dengan tegas. Sanjaya tidak lagi meladeni kekonyolan dua pria yang menghadangnya. Kemudian dia lekas mendorong motornya ke depan. Anehnya kedua pria itu memberi jalan, namun saat Sanjaya hendak melewati mereka, keduanya memegang motor Sanjaya di bagian belakang. Sanjaya tidak menghiraukannya dan terus mendorong motor ke depan. Setelah beberapa saat menarik motor Sanjaya sekuat tenaga mereka, akhirnya kedua orang itu terjungkal ke depan. Mereka heran tidak mengira dua tenaga manusia dikalahkan oleh satu orang, sehingga hal itu membuat keduanya ketakutan dan tidak berani lagi mengusik Sanjaya dan membiarkannya pergi. Sanjaya menyalakan motornya dan hendak pulang ke rumah. Namun ketika Sanjaya tiba di taman universitas, dari jauh dia melihat seseorang memanjat salah satu gedung. Gedung itu cukup tinggi karena dibangun 10 lantai dan gedung itu adalah gedung pribadi milik donatur universitas. Melihat cara orang itu memanjat gedung, jelas dilakukan oleh orang yang berilmu, bukan orang biasa. Sebab dia memanjat gedung tanpa menggunakan tali. Sayang tempatnya agak jauh, jadi Sanjaya tidak bisa memastikan apakah dia menggunakan tenaga dalam atau tidak. Untuk apa orang itu naik ke gedung? Gumam Sanjaya yang saat ini menghentikan motornya sambil mengamati apa yang terjadi dari jauh. Terlihat seseorang naik gedung dari lantai satu ke lantai lain dengan sangat lincah, dan ketika sampai lantai paling atas, orang itu masuk melalui jendela dan entah apa yang dilakukannya. Namun setelah sekitar 5 menit tiba-tiba ada sosok yang dikirim terbang melalui jendela lantai atas. Sepertinya orang yang naik gedung tadi terlempar. Dan jika tidak ada yang menolong, pasti akan terjun bebas ke tanah, sebab terlihat dari gesturnya dia telah pingsan saat dilempar keluar. Sanjaya yang awalnya hanya ingin mengamati saja dan tidak ingin terlibat. Setelah melihat orang jatuh dari gedung, bukankah dia harus menolongnya? Entah itu orang jahat atau baik, setidaknya harus ditolong dulu baru dipastikan kemudian. Sanjaya menyelimuti motornya dengan tenaga dalam lalu mengirimkan motornya ke ruang cincin batu akik. Setelah itu Sanjaya mengaktifkan ilmu saipi angin dan berlari ke arah jatuhnya orang itu. Namun sebelum melakukan itu, Sanjaya terlebih dahulu membungkus kepala dengan baju seadanya. Dia tidak mau ada kamera keamanan yang menangkap wajahnya. Setelah berpindah dari beberapa pohon palem di taman, Sanjaya akhirnya bisa menangkap orang yang jatuh itu. Dan ketika Sanjaya membuka penutup wajah orang itu, ternyata wajah yang akrab muncul di pandangannya. Orang itu tidak lain adalah dosen cantik yang memberi bimbingan sebelum keberangkatan KKN yang lalu. Setelah mengkonfirmasi identitas orang yang ditolong dan karena tidak mau terlibat suatu masalah yang rumit,
Sanjaya segera menggendong dosen cantik lalu berlari dari pohon satu ke pohon lain dan meloncati pagar universitas. Setelah mencari tempat yang sepi, Sanjaya meletakkan dosen cantik untuk memeriksa keadaannya. Setelah diperiksa melalui mata batinnya, dosen itu terkena pukulan di dada dan ada energi jahat yang tertinggal. Yang jelas energi jahat itu bukanlah tenaga dalam. Artinya yang melukai dosen cantik adalah sejenis sosok siluman seperti miliknya Pak RT yang pernah Sanjaya lawan beberapa waktu yang lalu. Sanjaya segera mengedarkan tenaga dalamnya untuk menghilangkan energi jahat itu. Bus. Setelah Sanjaya mengarahkan telapak tangannya ke arah dada dosen cantik, suatu energi hitam keluar dari tubuhnya lalu menghilang entah kemana. Sanjaya tidak menolong lebih jauh, dia hanya menghilangkan masalah yang mengancam jiwa saja. Adapun luka di dada dosen itu masih ada sebab jika Sanjaya mengobati lukanya juga, pasti dosen itu akan kaget karena lukanya bisa sembuh dengan cepat. Yang akhirnya akan mencurigai Sanjaya sebagai orang yang berilmu sebab bisa menyembuhkannya, dan Sanjaya tidak mau itu terjadi. Benar saja setelah energi jahat dikeluarkan, dosen cantik itu membuka matanya. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan padaku?" ucap dosen cantik sambil mengedarkan tenaga dalam dan bersiap untuk menyerang. "Tenang Kak dosen, ini aku salah satu mahasiswamu," jawab Sanjaya secepat mungkin berharap dosen cantik bisa tenang. "Oh itu kamu?" Setelah memperhatikan sebentar, akhirnya dosen cantik mengenali Sanjaya karena dia pernah punya kesan terhadap Sanjaya di kelas saat dia mencoba mencari aliran energi spiritual langit dan bumi. "Bagaimana saya bisa berada di sini?" tanya dosen cantik dengan heran sebab seingatnya dia bertarung dengan sesuatu entitas di atas gedung. "Tadi saya melihat Kak dosen tidak sadarkan diri di taman dekat gedung khusus milik donatur universitas, lalu membawa Kak dosen ke sini naik motor itu," jawab Sanjaya seadanya karena tidak mau mengungkapkan detailnya sambil menunjuk ke motornya yang sudah dikeluarkan lagi dari ruang cincin batu akik. Meski dosen cantik itu bingung, dan jawaban Sanjaya penuh celah karena banyak hal yang perlu dipertanyakan. Semisal bagaimana Sanjaya membawanya ke sini, apakah pihak keamanan tidak menghentikan dan sebagainya, namun dosen itu tidak mempertanyakannya lagi. "Terima kasih ya telah menolongku, sebab jika tidak kamu tolong mungkin aku sudah dalam bahaya besar." Dosen cantik sangat berterima kasih setelah mengingat kejadian yang dia alami di atas gedung. "Kak dosen, memang apa yang terjadi? Kok bisa Kak dosen berbaring tak sadarkan diri di taman?" selidik Sanjaya yang memang ingin tahu apa yang terjadi. "Saya tidak bisa mengatakannya dengan detail. Yang jelas saya ingin memperingatkanmu satu hal, bahwa donatur universitas bukanlah orang yang sederhana, dan universitas saat ini bahkan mungkin lebih berbahaya dari sarang preman." Dosen cantik mengingatkan sambil berhati-hati dengan kata-katanya karena tidak ingin ada rahasia yang bocor. "Oh bagaimana itu bisa terjadi Kak? Bahaya macam apa yang ada di universitas?" tanya Sanjaya lagi dengan nada yang heran. "Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail sebab saya belum mendapat bukti nyata, jadi jangan tanyakan lagi," jawab dosen cantik yang tidak ingin bicara sama Sanjaya lagi. "Baik Kak, apakah kakak mau saya antarkan ke rumah sakit atau gimana?" tawar Sanjaya untuk menghilangkan kecanggungan karena pertanyaannya tidak dijawab. "Antarkan saya ke rumah sakit," jawab dosen cantik sambil menahan rasa sakit di dadanya. Setelah mengantarkan dosen cantik ke rumah sakit, Sanjaya kembali ke rumah dan beristirahat. Dari penjelasan dosen cantik, Sanjaya kini memiliki sedikit gambaran tentang apa yang terjadi. Waktu lalu setelah Sanjaya mencapai tahap awal pengumpulan tenaga dalam dan masuk ke universitas sebelum KKN, dia merasakan ada suatu energi di gerbang masuk. Dan untuk kedua kalinya masuk ke universitas setelah mata batinnya terbuka, dia melihat ada sosok besar berwarna hijau duduk di atas gerbang masuk seakan menjadi penjaga. Mungkinkah sosok itu ada hubungannya dengan donatur universitas? Dan kalau diamati dengan jelas, memang di universitas banyak hal aneh yang terjadi. Semisal tahun lalu ada kecelakaan maut di jalan raya depan gerbang universitas. Dan ada aja berita kematian mahasiswa, entah itu tabrakan di jalan atau karena sakit yang tidak jelas, serta beberapa kasus pekerja meninggal saat membangun bangunan universitas.
Namun yang tidak diketahui Sanjaya bahwa dosen cantik itu sebenarnya adalah salah satu anggota dari institusi khusus milik pemerintah yang ditugaskan ke universitas untuk menyelidiki sesuatu. Dan apa yang diselidikinya berbeda dengan apa yang difikirkan Sanjaya.